Baik, selamat pagi menjelang siang untuk saudara-saudara dari Universitas Indonesia, juga dari Universitas Udayana. Baik, pada hari ini kita akan eh, pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Agus Aris Menandar. Sehari-hari beliau adalah pengajar tetap atau dosen inti penelitian berasal dari program studi arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada hari ini Dr. Agus akan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan candi. Candi merupakan tempat pertemuan antara manusia dengan dewa. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja Pak Agus, silakan. Terima kasih, selamat siang. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang candi dan seluk-beluk tentang candi. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangunan candi ini banyak menarik perhatian, terutama candi-candi yang tersebar di Jawa, Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Candi sudah lama diperhatikan oleh para ahli Belanda waktu pertama kali mereka mengadakan penelitian arkeologi di abad 19. Para ahli Belanda itu antara lain N.J. Krom, Stutterheim, Ersing, dan lain-lain, itu menganggap bahwa bangunan candi adalah bangunan pemakaman. Jadi bangunan candi merupakan makam raja-raja. Pendapat seperti itu lama dianut oleh para peneliti arkeologi di Indonesia dan menganggap bahwa semua petirtaan bangunan suci yang mengandung air, bahkan pintu-pintu gerbang yang bentuknya menarik juga dianggap sebagai bangunan candi atau bangunan untuk menyimpan abu jenazah. Tetapi pendapat itu kemudian dipatahkan pada tahun 1974. Keluarlah disertasi dari Dr. R. Sukmono di Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa candi itu bukan makam. Disertasi beliau berjudul Candi Fungsi dan Pengertiannya, menjelaskan bahwa candi itu sejatinya adalah bangunan kuil atau bangunan suci untuk memuja dewata. Kalau kita runut ke belakang, bangunan candi itu memang mempunyai prototipenya, walaupun bentuknya masih sederhana kala itu, yaitu bangunan-bangunan punden berundak yang berkembang bersamaan dengan periode perundagian, dan karena bangunan punden berundak itu menggunakan batu-batu besar juga sering disebut dengan monumen-monumen megalitik. Salah satunya adalah yang kita lihat bersama, punden berundak di Lebak Cibedug di Banten, ini salah satu saja, dan punden berundak itu banyak di Jawa, antara lain juga di Sukabumi Selatan, punden berundak Salak Datar, punden berundak Gunung Padang, punden berundak Astana Gede, dan seterusnya. Di bagian Jawa Tengah, juga Jawa Timur, punden-punden berundak ini juga dijumpai. Artinya begini, ketika orang-orang India pertama kali datang menawarkan teknologi menyusun bangunan dari batu, nenek moyang kita waktu itu sudah tidak kaget lagi, karena sudah terbiasa menyusun bangunan dari tumpukan batu-batu, namanya punden berundak. Baik, saya lanjutkan. Tadi saya singgung bahwa R. Sukmono mengatakan bahwa candi bukan makam. Tentunya beliau mempunyai argumentasi. Beberapa argumentasi yang penting adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa di bangunan candi tidak pernah ditemukan jenazah atau abu jenazah dalam wadahnya, baik di bagian tumpukan batu-batunya ataupun di pondasinya. Jadi di bagian pondasi yang di dalam tanah itu tidak dijumpai jenazah atau bagian-bagian jenazah yang menunjukkan bahwa itu disimpan. Yang kedua, ditemukan arca-arca dewa pada relung-relung di candi, menunjukkan bahwa candi adalah bangunan untuk memuja arca dewa. Jadi candi bangunan suci.
Yang ketiga, berdasarkan perbandingan dengan keadaan pura di Bali, dapat diketahui bahwa pura identik dengan candi. Tidak pernah menyimpan abu jenazah yang dianggap kotor. Abu jenazah akan segera dibuang ke sungai atau ke laut. Atas dasar argumen-argumen itu, kemudian R. Sukmono menyatakan bahwa candi itu sebenarnya adalah bangunan suci. Karena tidak pernah dijumpai abu jenazah di bagian pondasi candi, atau di bagian kaki candi, atau di bagian manapun dari candi. Memang ada yang menyanggah waktu diujikan itu, bukankah ditemukan abu juga di sana? Memang ada abu yang disimpan di dalam pripih. Pripih itu adalah kotak batu yang ditaruh di bagian pondasi candi. Waktu dibuka dan diteliti, ternyata abunya itu bukan abu manusia, melainkan abu tumbuhan, abu bunga-bunga, abu tanam-tanaman, dan ada sedikit abu dari hewan dan tulang. Itu tidak menunjukkan abu jenazah. Jadi tetap kembali kepada kesimpulan awal R. Sukmono bahwa tidak pernah jenazah ataupun abunya disimpan di dalam candi. Kalau kita memandang candi secara vertikal, kita akan mengumpamakan candi itu seperti lapisan-lapisan dunia. Pada gambar kita perhatikan lapisan dunia dalam konsep agama Buddha dibagi 3. Bagian kaki candi melambangkan Kamadhatu, dunia Kamadhatu, bagian tubuh candi rupa dhatu, dan bagian atap candi hingga puncak melambangkan dunia arupa dhatu. Kamadhatu artinya dunia yang masih penuh dengan hasrat, yang masih penuh dengan keinginan dan segala nafsu. Oleh karena itu seringkali digambarkan di bagian kaki candi. Di Borobudur itu jelas bahwa kaki candinya dihias dengan relief Mahakarma Wibangga yang menunjukkan memang cerita-cerita yang masih dihubungkan dengan nafsu, hasrat, dan hukum karma. Rupa dhatu adalah bagian tubuh candi yang memang dianggap sudah suci. Bagian dunia itu adalah dunia orang suci, tetapi orang-orang itu belum meninggal. Oleh karena itu dilambangkan di bagian tubuh candi. Di bagian ini ada arca. Arca mewujudkan bentuk-bentuk rupa. Ada ikon, ada penggambaran, dan sudah suci. Namun dalam konsep ini masih tinggal di alam dunia, belum meninggal. Lalu arupa dhatu, tanpa wujud, dunia tanpa wujud arupa dhatu. Dalam konsep ini arupa dhatu adalah dunia yang kosong, dunia sunyata, dan sering juga arupa dhatu itu dianggap sebagai nirwana. Itu tujuan akhir dari umat Buddha. Agak berbeda sedikit dengan candi Hindu, bahwa walaupun dibagi 3, kaki, tubuh, dan atap, tetapi konsep yang diwakilinya berbeda. Bagian kaki candi itu melambangkan dunia burloka sama dunia makhluk hidup yang masih dikerubuti oleh nafsu, yang masih berkaitan dengan hasrat, keinginan, iri, dengki, dan seterusnya. Buar loka adalah dunia makhluk yang sudah suci, yang bisa lepas dari keinginan dan bisa menarik diri dari segala hasrat kehidupan. Tapi mereka masih nyata, masih ada. Dan Swarloka adalah dunia surga. Disinilah makhluk yang sudah meninggal dan sudah melepaskan duniawinya akan masuk ke alam kesenangan, alam surga luka, alam yang kemudian menjadi bahasa Indonesianya surga, bertemu dengan dewa-dewa, dewa-dewa utama dan dewa-dewa pribadinya. Ada perbedaan penting apabila kita memperhatikan antara candi Hindu dan candi Buddha di Jawa pada masa silam. Candi-candi Hindu itu terutama mempunyai ciri atap dan komponen atap yang berbentuk ratna. Ratna itu seperti permata atau amalaka, bentuknya seperti stupa tetapi bergores-gores. Sedangkan pada candi Buddha, puncak atau komponen atap itu selalu dihias dengan stupa. Jadi kalau kita melihat ada candi dengan komponen stupa, artinya itu candi Buddha. Dari jauh kita bisa lihat. Bentuk stupa kita semua sudah tahu, ada bentuk bulatan dan ada bentuk yang tegak di puncak bulatan itu, atau catra dan yastinya di bagian puncak stupa. Yang kedua,
Kalau kita masuk ke kompleks percandian Hindu di Jawa, akan dengan mudah kita menyaksikan ada satu induk dan 3 perwara. Satu bangunan induk plus 3 perwara di depannya, itu candi Hindu. Tetapi kalau kita memasuki kompleks percandian itu ada satu induk dengan banyak perwara di sekitarnya, itu candi Buddha. Lalu kita masuk ke dalam bilik candi, ke dalam ruang candi. Pasti kalau di candi Hindu ada lingga dan yoni, atau ada arca siwa di atas yoni. Kalau tidak ada berarti sudah hilang mungkin arca itu. Seringkali sih kita jumpai hanya yoninya saja karena lingganya sudah patah, hilang. Lalu pada candi Buddha ada arca-arca yang menempel di pentas persajian namanya, di bagian dinding belakang candi. Jadi arca-arca itu tidak diletakkan di tengah bilik candi, melainkan menyandar ke dinding belakang. Tetapi kalau pada candi Hindu, lingga yoni dan arca itu ada di tengah candi. Itu perbedaan lagi. Dan perbedaan yang lain adalah pastinya arca-arca Hindu Saiwa dilengkapi dengan tokoh-tokoh Saiwa, tokoh-tokoh arca Siwa, ada Resi Agastya, ada Ganesha, ada Durga Mahisa Suramardini, Mahakala Nandiswara dan seterusnya. Sedangkan pada candi-candi Buddha Mahayana tentu yang mengisi para bodhisattva dan para tathagata. Itu perbedaan prinsipil dari candi Hindu Siwa dan Buddha Mahayana di Jawa. Ini sekedar gambar sketsa, ada penataan satu induk dengan 3 berwara, dan candi utama itu, candi induknya itu ada di titik tengah. Titik tengah ini kerap kali juga dinamakan dengan Brahma Stana, tempat tinggalnya Dewa Brahma, stananya Brahma pada awal penciptaan. Jadi waktu titik tengah itu ditemukan, di situ ditanam mantra-mantra pujaan untuk Brahma, karena Brahma yang akan menciptakan seluruhnya kompleks percandian itu. Kalau candi Hindu kita perhatikan, posisi dewa-dewa akan sama. Kalau kita lihat denah ini, candi ini menghadap ke arah barat. Utara itu nomor 1 berisi arca Durga, nomor 2 berisi arca Ganesha, nomor 3 Resi Agastya, 4, 5 kanan kiri pintu masuk itu Mahakala Nandiswara, dan di tengah itu bagian yang paling suci, lingga dan yoni, lambang Siwa dan Parwati, atau Siwa Mahadewa sendiri berdiri di atas yoni, atau arca dewa lainnya. Posisi ini tetap tidak berubah. Andai kata candi itu menghadap ke timur, maka yang bergeser nomor 2 ada di sisi barat. Ganesha itu pindah ke barat. Di sini kan Ganeshanya ada di sisi timur, nomor 2. Karena candinya menghadap ke barat. Kalau dipindah menghadap ke timur, Ganeshanya ada di sisi barat. Sementara yang lain, nomor 1 dan nomor 3, Durga dan Agastya tetap di posisinya. 5 dan 6 mengikuti arah kanan, arah kiri pintu. Ini adalah sketsa keadaan percandian Buddha, gugusan candi Buddha di Jawa Tengah sekitar abad 8-10. Gampang kita memasukinya dan lihat ada candi di sekitarnya. Ada satu candi induk dengan dikelilingi oleh banyak perwara di sekitarannya, itu candi Buddha. Misalnya candi Lumbung, candi Sewu, candi Pelausan Lor, Pelausan Kidul, itu ada modelnya seperti ini. Belum lagi kalau kita perhatikan atapnya ada atap berbentuk stupa, pasti Buddha. Belum lagi kita masuk di sana ada arca-arca bodhisattva, pasti Buddha. Yang paling gampang kita amati adalah atapnya dulu. Ada Ratna atau Amalaka. Lalu kita masuk ke dalam kompleks 1+3 atau 1+ banyak seperti ini. Kalau 1+ banyak itu ciri candi Buddha. Letak arca-arca Dewa Buddha, tadi saya sudah singgung bahwa arca utama tidak selalu, tidak ada bahkan di tengah bilik, tetapi lebih bergeser ke belakang dan bersandar di dinding belakang. Sementara arca-arca yang lainnya ini adalah arca-arca bodhisattva. Kerap kali bodhisattva itu berbeda-beda kedudukannya. Tidak selalu seperti di candi Hindu Saiwa bahwa Durga selalu di utara, Agastya selalu di selatan. Tidak seperti itu di Buddha. Bodhisattvanya bisa bergeser dan memang agak berbeda-beda. Namanya juga berbeda. Bodhisattva di Candi Mendut akan berbeda dengan bodhisattva di Candi Ngawen. Bodhisattva di Candi Ngawen akan berbeda dengan di Candi Kalasan. Tidak ada sampai sekarang belum diketahui adanya keteraturan yang baku tentang penempatan bodhisattva.
Begitupun di bilik candi, isinya siapa saja di dalam. Di Candi Mendut kita jumpai Arca Sakyamuni dengan Wajrapani dan Avalokitesvara. Tetapi di Candi Ngawen yang kita masuki ada Pancatathagata. Kalau kita masuk lagi ke Candi Banyunibo ada Sakyamuni sendiri. Kalau masuk ke Kalasan ada Dewi Tara di sana. Jadi selalu berbeda-beda arca utama yang ada di dalam bilik Candi Buddha. Tetapi yang penting bahwa di agama Buddha Mahayana yang mengenal banyak dewa itu dikenal ada 5 Tathagata, Pancatathagata yang menempati posisi mata angin. Di utara itu ditempati oleh Bodhisattva Amoghasiddhi, di timur Aksobya, di selatan Ratnasambhava, di barat Amitabha, dan di tengah Vairocana. Posisi ini sudah tetap demikian adanya. Ciri Tathagata hampir semua sama. Rambutnya keriting ke arah kanan. Arca Buddha itu yang kita sebut arca Buddha umum. Ada tonjolan tulang di puncak kepala, namanya usnisa. Ada semacam bintik di dahi, namanya urna. Lehernya bergaris 3, melambangkan suaranya merdu dan baik. Telinga yang panjang, makin panjang, menunjukkan pengetahuan yang dalam. Bajunya hanya jubah tipis. Semua sama, 5 itu. Dengan ciri-ciri tadi, ada usnisa, ada urna, rambutnya keriting ke kanan, terus telinganya panjang, garis leher 3, itu sama-sama. Yang membedakan setiap arca-arca Tathagata adalah sikap tangan. Sikap tangan itulah yang dinamakan mudra. Nanti kita lihat gambarnya. Posisi seperti ini kita terapkan pada gambar ini. Nah, artinya yang di utara ini adalah Amoghasiddhi, di timur Aksobya, di selatan Ratnasambhava, di barat Amitabha, dan di tengah Vairocana. Kalau kita perhatikan sepintas, ciri umum arca Buddha sama yang tadi saya sebutkan. Yang membedakannya adalah mudranya, sikap tangannya. Setiap tangan ini mempunyai arti. Kalau tangan begini pasti Amoghasiddhi, namanya Abhaya Mudra. Ada di utara, selalu di utara, selalu Amoghasiddhi. Selalu sikap tangannya Abhaya Mudra, tidak pernah bergeser, tidak pernah keliru. Yang di selatan, Wara Mudra, itu di selatan. Sikap tangannya seperti itu, memberikan anugerah, tangannya terbuka, tangan kanan. Kalau kalau di Amoghasiddhi, tangan kanannya diangkat menghadap ke depan. Aksobya, tangan kanannya mengarah ke bawah, disebut mudra bumi sparsa mudra. Di barat Amitabha, tangan kanan di atas tangan kiri, bertumpuk terbuka ke atas, namanya Dhyana Mudra. Itu sikap meditasi. Dan yang di tengah ini yang ada di stupa-stupa berlubang Borobudur dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra. Inilah yang kemudian seringkali dicoba untuk dipegang melalui lubang-lubang stupa itu. Kalau pengunjung datang percaya dia tangannya dimasukkan ke dalam lubang untuk mencoba meraih sikap tangannya Vairocana, Dharma Cakra Mudra. Apabila kepegang, konon katanya yang percaya keinginannya terkabul. Itu cuma cerita rakyat. Inilah Borobudur dengan posisi para Tathagata. Semua di sisi timur, artinya dari tingkat 1 sampai tingkat 5, semuanya Aksobya. Sikap tangannya pasti ke bawah, mengarah ke bumi, dinamakan bumi Sparsa Mudra. Semua arca Buddha yang ada di selatan, sikap tangannya selalu terbuka, Wara Mudra. Dari tingkat 1 sampai tingkat 5, semuanya Wara Mudra. Semuanya Ratnasambhava, dan seterusnya. Kecuali yang di tengah. Ini 789 di dalam stupa-stupa berlubang, itulah Vairocana dengan sikap tangan Dharma Cakra Prawartana Mudra, menunjukkan dia tengah. Satu hal lagi bahwa Vairocana di Borobudur mempunyai 2 sikap tangan. Vairocana yang memiliki mudra kedua, sikap tangan kedua ada di tingkat teratas di sini, menghadap ke semua arah. Anehnya, ke semua arah sikap tangan Vairocana itu bersikap witarka, memberikan anugerah, memberikan nasihat.
Jadi Wairocana ada yang bersikap tangan Witarka di puncak terakhir sebelum denah lingkaran, dan ada juga Wairocana yang bersikap tangan Dharma Cakra Mudra pada stupa-stupa berlubang. Itulah Borobudur. Borobudur juga dibagi dalam 4 sektor. Sektor Tenggara, Buddha Jati, sektor Barat Daya dinamakan Sambodi, sektor Barat Laut dinamakan Dharma Cakra Prawartana, dan sektor terbaik Parinirwana, Timur Laut. Irisan Borobudur kalau kita lihat dari samping terbagi juga atas bagian Kama Datu, Rupa Datu sampai sini, dan Arupa Datu dari stupa berlubang sampai ke puncak stupa besar yang menjadi mahkotanya. Itu Arupa Datu di sini. Dan kaki Candi Borobudur dulu itu belum ditutup kaki tambahan. Ini kaki tambahan yang melingkari seluruh tubuh, dan relief Karma Wibangga ada dipahatkan di sini. Berhubung karena sesuatu sebab, sangat mungkin alasan teknis, jadi Mahakarma Wibangga yang dipahatkan dengan rapi dan elok itu terpaksa ditutup lagi dengan kaki tambahan yang cukup lebar 12 meter lebih, menjepit di semua sisi agar Borobudur itu tidak merosot ke bawah tumpukan batunya. Jadi korbannya adalah relief Mahakarma Wibangga tidak bisa disaksikan sampai sekarang, kecuali di sisi tenggara. Ini bagian Arupa Datu di mana stupa-stupa berlubang Borobudur, dan ada salah satu stupa yang sudah rusak, kebetulan tetap dibuka untuk memberikan gambaran bahwa di dalamnya ini adalah Wairocana. Lalu kita lanjutkan lagi. Ini contoh Candi Gedong Songo Hindu Saiwa di Ambarawa, di Semarang Selatan. Candinya kecil-kecil dan ada di perbukitan Gedong Songo. Sebagian sudah dipugar, sebagian lagi masih belum dipugar. Candi-candi ini berasal dari abad ke-8 akhir atau ke-9. Candi, apakah ini? Ada stupa. Jadi jelas Candi Buddha. Ini salah satu stupa yang ada di atap. Candi Sari terletak di Yogyakarta. Candi ini menghadap ke timur, dan yang menarik mempunyai dua lantai. Lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah terdiri atas 3 bilik, dan lantai atas 3 bilik juga. Yang menarik lain adalah Candi Sari ini dulu waktu utuhnya itu tidak berwarna batu, melainkan berwarna putih, bersih. Karena dilapis dengan semacam semen, saya katakan semacam semen, yang kita belum tahu dengan pasti apa adukannya, yang disebut dengan Wajralepa. Semen putih itu atau tanda petik semen itu ada, masih tersisa di beberapa dindingnya di Candi Sari. Selain Candi Sari, yang juga mempunyai lepa putih adalah Candi Kalasan di dekat Candi Sari, juga di Jogja. Candi Banyunibo. Ini adalah contoh candi yang tadinya rata dengan tanah. Waktu awal dijumpai tahun 60-an itu rata saja dengan tanah. Namun berkat ketekunan penelitian arkeologi, batu-batu yang berserakan itu bisa ditata ulang, disusun kembali, dengan tentu saja ada tambahan di sana sini, maka terwujudlah bagian candi yang utuh, berhasil direkonstruksi kaki, tubuh, dan atap. Dan ini adalah hasil pemugaran. Yang meragukan para arkeolog adalah bagian dalam candi. Kalau kita masuk ke dalam Candi Banyunibo yang bercirikan Buddha ini, bagian dalamnya candi itu, bilik candinya itu ada sumuran. Karena bagian itu tidak dijumpai susunan balok batu. Mungkin ada sumuran, artinya ada semacam lubang di bawah. Lubang sumuran di bilik candi itu sesuatu yang tidak lazim di dalam Candi Buddha, tetapi lazim dijumpai di Candi Hindu Saiwa. Oleh karena itu, karena keraguan-raguannya, maka lubang bilik candi tadi sekarang belum ditutup, tetapi dibiarkan terbuka dan diisi dengan batu-batu kerikil, karena masih misterius sebenarnya ada sumuran atau tidak, karena kelaziman Candi Buddha di Jawa itu tidak pernah ada sumuran. Yang lazim dijumpai adalah candi-candi Hindu. Itulah keunikan
Candi Banyu Nibo. Prambanan, semua sudah banyak yang mengetahuinya. Saya cuma mengingatkan bahwa nama aslinya Siwa Graha. Jadi bangunan ini aslinya bukan nama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu diberikan juga oleh penduduk setempat. Mengacu pada prasastinya justru bernama Siwa Graha, artinya bangunan untuk Siwa. Dan merupakan gugusan candi Hindu Saiwa yang terluas saat ini yang kita miliki di Indonesia. Dan halamannya bertingkat-tingkat dan ada 3 arca utama mengisi setiap candi-candi utama di sana, dan banyak cerita relief yang dipahatkan sambung menyambung, dimulai dari Candi Siwa menyambung ke Brahma, itu cerita Ramayana, dan di utara Candi Wisnu diisi dengan relief cerita Krishnayana. Relief cerita itu dibuat kurang lebih sejaman dengan pemahatan gaya relief di Borobudur. Prambanan. Candi kecil yang luput diperhatikan adalah Candi Pringapus. Mungkin karena kecilnya, jadi peneliti bahkan arkeolog sendiri jarang yang tahu kalau ada candi di pelosok Temanggung ini. Saya selalu menganjurkan mahasiswa saya untuk selalu datang ke tempat-tempat yang jauh dari bangunan ramai. Kalau Prambanan, Borobudur itu sudah jelas banyak pengunjungnya. Tapi datanglah ke candi-candi kecil yang justru menyimpan keunikan-keunikan. Seperti misalnya candi ini, Pringapus. Walaupun candi ini hanya perwaranya saja, tetapi seluruh tubuhnya itu dihias dengan sulur-suluran. Di dalamnya ada arca nandi karena perwara tengah. Hanya saja sulur-sulurannya memang tidak kelihatan di foto ini. Candi Pringapus dihubungkan dengan prasasti, namanya prasasti Candi Perot, itu berangkat tahun 860 juga, jadi sekitar pertengahan abad 9. Merupakan candi Hindu Saiwa. Candi Buddha yang terkenal dan berhasil dipugar lagi bagian utamanya, candi induknya, adalah Candi Sewu. Mengacu pada prasasti, nama aslinya itu Manjusri Graha. Mungkin selesai dipugar. Jadi dipugar pada masa silam, ada penambahan pada tahun 792. Prasasti Manjusri Graha menyebutkan adanya Mawardi, penambahan bangunan terhadap kompleks Candi Sewu. Kita dengan mudah bisa mengetahui napas agamanya apabila melihat atapnya. Itulah atap Buddha dengan stupa yang cukup besar. Di dalamnya sekarang kita tidak menjumpai sesuatu arca pun, tetapi yang sungguh istimewa adalah lapik arcanya, alas arcanya itu besar sekali. Maka kita bisa bayangkan bahwa dulu sekali arca yang duduk di situ, di lapiknya itu juga cukup besar, karena lapik arcanya sangat besar. Candi Ijo baru selesai juga dipugar, candi kecil juga yang ada di dataran tinggi Ratu Boko. Candi ini menarik karena di abad 9 ternyata bangunan itu ada yang dibuat bertingkat-tingkat halamannya dengan proyeksi ke belakang. Bukan bertingkat-tingkat dengan proyeksi ke tengah seperti halnya Candi Prambanan, tetapi di abad 9, abad yang kurang lebih sama dengan Prambanan, proyeksi ke belakang itu juga sudah dijumpai di Candi Ijo. Mengapa saya katakan menarik? Karena halaman bertingkat dengan proyeksi ke belakang biasanya zaman Majapahit, di lereng-lereng gunung. Tetapi ini di Jawa Tengah, masih di Jawa Tengah, masih di abad 9, proyeksi ke belakang pada halaman itu juga dijumpai. Kajian ini belum dalam dilakukan. Tidak hanya Candi Ijo, sebenarnya ada Candi Barong. Candi Barong atau Candi Sari Surogedug juga halamannya bertingkat 3. Candi kecil, Candi Tengaran ini cukup unik. Lapiknya lebar, kaki candinya lebar, bangunannya cuma kecil saja. Ini dijumpai di daerah Boyolali. Model candinya sendiri mirip dengan Candi Banyu Nibo, tetapi di sini puncak atapnya bukan stupa. Inilah puncak atap Ratna. Jadi candi ini bernafaskan Hindu Saiwa. Sebelum kita pindah ke candi-candi Jawa Timur, kita amati dulu. Ada perbedaan prinsipil antara
gaya arsitektur bangunan candi di Jawa Tengah masa klasik tua dan gaya bangunan candi di Jawa Timur masa klasik muda. Nomor 1 dan 2 itu jelas berkenaan dengan bahan dan arah hadap. Kebanyakan candi-candi di Jawa Tengah terbuat dari balok batu, tapi tidak seluruhnya. Memang kelihatan dari luar kebanyakan dari balok batu, tetapi waktu pemugaran Candi Mendut dan Candi Sewu waktu dibuka, ternyata isiannya itu ada susunan bata juga yang sudah ditutupi dengan balok batu. Kebanyakan menghadap timur pada candi klasik tua di Jawa Tengah. Tetapi ada juga candi-candi yang menghadap ke barat, semisal Candi Pelausan Lor dan Candi Pelausan Kidul itu menghadap ke barat. Sisa candi lainnya memang banyak menghadap ke timur. Candi-candi Dieng itu menghadap ke barat, tetapi ada juga yang menghadap ke timur. Jadi banyak yang menghadap ke barat. Sebaliknya di Jawa Timur terbuat dari bata, arah hadapnya ke barat. Walaupun ada beberapa candi yang juga menghadap ke timur. Secara arsitektural yang menarik untuk diamati adalah bentuk atap. Atap piramidal itu seperti atap yang tadi kita saksikan pada Candi Pringapus, pada Candi Ijo tadi. Atapnya piramidal, tingkatan atapnya tidak jelas dan tidak terlalu tinggi. Sementara di Jawa Timur atapnya itu prasada, dengan tingkatan atap berangsur-angsur mengecil ke puncak. Nanti kita bisa lihat contohnya di Candi Jawi. Lalu mempunyai lantai pradaksina yang cukup lebar pada candi-candi Jawa Tengah. Jadi di sekitar tubuh candi ada pradaksina, kita sebut pradaksina pata, untuk berkeliling searah jarum jam bagi para peziarah di masa silam. Cukup lebar. Orang bisa jalan di pradaksina itu, pradaksina pata itu. Tetapi di Jawa Timur lantai pradaksinanya sempit. Mungkin cukup hanya satu orang saja yang berjalan mengitari tubuh candinya. Pipi tangga. Pipi tangga bentuk ika lemah. Bentuknya seperti sisi genta dengan ujung makara. Itu di Jawa Tengah. Jadi seperti sisi genta yang terpotong setengah, itulah pipi tangga, bagian yang ada di kanan kiri tangga Candi Jawa Tengah. Tetapi pada Candi Jawa Timur bentuknya siku dengan ujung bulatan. Penggambaran relief di Jawa Tengah, candi-candi klasik tua itu tinggi menonjol, seperti yang kita jumpai di Candi Borobudur dan di Candi Prambanan. Tetapi pada candi-candi Jawa Timur penggambaran reliefnya tipis saja, hanya menoreh-noreh tipis dinding batu dan dinding bata. Kalau pada Candi Bata kita bisa memahami mengapa tipis saja, karena kalau dalam-dalam batanya rapuh, pecah. Tapi yang menarik, gaya relief rendah itu tidak hanya pada Candi Bata. Di Jawa Timur juga diterapkan pada candi-candi batu yang memang kalau didalami tidak pecah sih, tapi tidak dilakukan. Artinya itulah ciri dari gaya relief yang berbeda tersendiri antara Candi Jawa Tengah dan candi-candi Jawa Timur. Ini contoh yang baik dari Candi Jawa Timur, candi klasik muda. Ini yang dimaksud dengan atap prasada menjulang tinggi. Kalau tadi kita masih ingat gambar Candi Pringapus atau Candi Gedong Songo atau Candi Ijo itu pendek saja. Di sana atap itu bisa dihitung dengan mudah 1, 2, 3. Tetapi di sini atapnya tinggi sekali menjulang. Itulah yang disebut dengan atap prasada. Dalam bahasa Jawa kuno seringkali disebut menara prasada atau candi menara. Candi dengan atap yang tinggi. Candi Jawi sendiri punya keistimewaan karena bernafaskan dua agama, Siwa dan Buddha. Nafas Buddhanya ada di puncak. Ini bentuk stupa. Sedangkan nafas Hindunya ada di arca-arca di tubuh candi. Ini arca-arca ini berisikan Durga, Ganesha, Resi Agastya, Mahakala Nandeswara dan Linggayoni. Tetapi di puncaknya ada stupa. Empu Prapanca sendiri dalam Negara Kartagama menyebutkan tentang keanehan candi ini. Waktu beliau berkunjung ke Jajawa bersama perjalanan Hayam Wuruk, beliau mengatakan bahwa Cihnang candi isor kasaiwan apuncak kabodan iruhur. Katanya candi itu di bawahnya Siwa, berpuncakkan Buddha di atasnya. Yang menarik lagi adalah bahwa candi ini berdiri di atas pelataran yang tinggi, yang sengaja ditinggikan oleh para pembuatnya dan berbeda dengan halaman
di sekitarnya. Berbeda dengan permukaan tanah yang ada di sekitarnya. Jadi halaman percandian Jawi tidak ranap dengan halaman di sekitarnya, tanah di sekitarnya. Candi lain adalah Candi Kidal. Candi ini sudah mengalami pemugaran, tetapi berhubung batu-batunya tidak lengkap, maka cukup dihentikan sampai bagian tengah kurang lebih atap itu, atap prasadanya. Mengapa tidak dilanjutkan? Bukankah kita mampu? Mampu, kita akan mampu membuat sampai ke atas. Tetapi itu tidak sesuai dengan kaidah arkeologi, bahwa jika batunya tidak sesuai, tidak cukup, ya sudah, jangan ditambahi. Kecuali dengan argumen-argumen tertentu, misalnya argumen konstruksi misalnya. Dalam hal ini tidak ada argumen konstruksi, jadi dihentikan saja sampai di situ. Candi Kidal ada di Malang, Nafas Hindu Saiwa, dan aslinya itu ada arca Siwahadewa yang relatif masih utuh. Cuma dibawa oleh Belanda dan disimpan di negeri Belanda sekarang. Candi ini pendarmaan Raja Anusapati, Raja Singosari yang kedua menurut kitab Ararat. Masih berdiri dan silahkan kita berkunjung ke sana kalau ada waktu. Candi Induk Panataran di Blitar, candi induknya dihias dengan relief Ramayana dan Krasnayana. Ini dinding reliefnya, dinding kaki candi yang dipahati Ramayana, dan di atas itu yang dipahati Krasnayana. Harusnya ada gambar dari arah depan. Candi ini cukup besar, tetapi sayang atapnya tidak ada lagi, dan diduga atap candi itu terbuat dari bahan yang mudah lapuk, sehingga tidak bertahan lagi sampai sekarang. Candi Singosari, candi unik. Ini cukup unik. Biasanya arca-arca itu ada di tubuh candi. Tetapi di Candi Singosari, arca-arca itu bukan di tubuh candi, melainkan di kaki candi. Jadi arca Durga, arca Agastya, Ganesha, dan seterusnya termasuk Lingga Yoni adanya di kaki candi. Ini kaki candinya. Ini tubuh candi dan atap candinya rumpang. Tidak dipugar lagi karena batunya tidak ada, tidak lengkap. Bawah ini bukan kaki candi, ini adalah lapik candi. Dan pradaksina pata itu bisa dilakukan di atas, di permukaan lapik. Di lapik candi ini ada panel-panel kosong yang agaknya disediakan untuk pemahatan relief, tetapi tidak selesai atau tidak dikerjakan sampai sekarang. Jadi ya masih dibiarkan kosong. Kita masuk ke dalam topik kita bahwa candi adalah bangunan suci. Candi adalah tempat pertemuan antara manusia dan dewa. Dalam candi itu ada rangkaian upacara prana pratista, yaitu upacara memanggil kekuatan dewata untuk mengisi arca-arca di dalam candi. Jadi dimulai dari awal, diawali dengan adanya upacara di waktu-waktu tertentu yang dilakukan di candi, dan umat datang ke sana. Upacara itu dipimpin oleh pendeta Brahmana yang putus ilmunya. Dalam upacara diseru kekuatan dewa atau roh dewa dengan konsep akar sati, menarik kekuatan dewa dari dunia dewa-dewa untuk sudi hadir di dunia manusia. Dan para dewa itu tidak langsung mengisi arca-arca, melainkan turun dulu mengisi ruang kosong di atas candi, di atap candi, lalu kemudian baru turun mengisi arca dewa. Ketika prana telah bersemayam dalam arca, maka seluruh percandian itu menjadi suci dan keramat. Prana pratista ini bisa digambarkan dalam bayangan seperti ini. Upacara dilakukan di halaman. Di atap candi sebenarnya ada ruang kosong. Selain berfungsi teknis, ternyata juga berfungsi religis. Mengapa ada ruang kosong di sana? Rupanya nenek moyang kita sudah memahami kalau ruangnya itu penuh pejal, maka beban berat akan diterima pada tubuh candi, karena isinya batu semua. Oleh karena itu disisakan rongga kosong di atap candi. Rupanya tidak hanya berfungsi teknis untuk mengurangi beban pada tubuh, juga ada maksud religisnya. Di sana arca dewa prana dewa bersemayam sementara sebelum mengisi arca dewa yang ada di dalam bilik candi. Arca-arca pemujaan di bilik candi dan di relung-relung biasanya arca-arca Durga, Mahisa, Suramardini, Agastya, dan seterusnya. Tetapi di bilik candi Hindu selalu Siwa Mahadewa atau Lingga dan Yoni, atau Siwa dan Parwati.
Pada candi Buddha, Tathagata yang ada di sana, di dalam bilik candi, dan juga para bodhisatwa. Pada candi zaman Singosari dan Majapahit, di sana bersemayam arca perwujudan tokoh dan sosok dewa dalam bentuk sosok dewa. Itu yang kemudian disebut arca perwujudan. Apa sih arca perwujudan? Arca perwujudan adalah arca dewa atau dewi sebenarnya dengan sikap statis, kaku. Tidak tangannya tidak dinamis, tidak diangkat di samping tubuh atau tidak menunjukkan ada dinamika dalam penggambarannya, tetapi statis kaku. Misalnya kedua tangan terjulur di samping tubuh atau dalam sikap menyembah atau dalam sikap meditasi di depan dada. Mata digambarkan terpejam, merem atau setengah terpejam dengan arah pandangan menuju ke ujung hidung seperti orang sedang melakukan meditasi yang cukup dalam yoga. Jika dilengkapi penggambaran hewan, maka arca-arca perwujudan pun hewannya itu statis, tidak berdiri atau tidak sedang mengangkat kakinya atau bergerak, seakan-akan bergerak, tetapi hewan-hewan itu juga digambarkan sedang duduk terdiam, statis. Arca tersebut berwujud dewa tertentu, namun sejatinya hendak menggambarkan tokoh yang telah meninggal. Setelah meninggal, seorang tokoh akan diwujudkan dengan sesosok arca dewa sesuai dengan sesembahan pribadinya. Ini dalam konsep Jawa kuno yang dinamakan dengan Ista Dewata, dewa pribadi. Jadi seseorang bisa mempunyai Ista Dewata yang berbeda dengan orang lain. Lalu setelah meninggal kemudian diarcakan dengan dewa pribadinya itu. Ista Dewata dan pemujaan kepada Raja Dewa konsepnya ya serupa dengan tadi. Pemanggilan prana Raja Dewa, raja yang diperdewa, yang singgah dulu di ruang kosong, lalu masuk ke dalam, diseru untuk mengisi arca atau objek sakral lain. Sementara dari bawah candi ada Garba Patra yang berisi perwakilan dari Panca Mahabhuta, yang kemudian dipanggil kekuatannya juga diseru dengan mantra-mantra, lalu naik dari bawah, turun dari atas, dan bertemu di arca dewa. Saat itulah arca-arca dewa menjadi sakral. Saat itulah upacara menjadi berlangsung dengan hikmat. Contoh, ini yang sementara dianggap arca perwujudan dari Airlangga yang digambarkan sebagai Wisnu yang duduk di punggung Garuda. Sementara ini, arca Wisnu di punggung Garuda ini dianggap dari pemandian belahan di lereng timur Gunung Penanggungan, walaupun ada bantahan bahwa agaknya bukan dari belahan tetapi dari bangunan suci lain yang harus diteliti tempatnya. Bukan itu masalah kita, bahwa kita adalah menyaksikan ada arca Wisnu yang digendong dengan Garuda ini. Ini yang dianggap arca perwujudan. Sangat konkret adalah arca Harihara ini. Ini adalah perwujudan dari Raden Wijaya, Kertarajasa Jayawardana dalam wujud Harihara, setengah Siwa, setengah Wisnu, ditemukan di Candi Sumberjati di Blitar. Konsep dewa raja artinya memuja dewa, memuja raja yang telah diperdewa, memuja raja yang telah diperdewa. Contoh lain adalah ini. Dewi Parwati menggambarkan ibunya Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Ini ditemukan di daerah Jombang dari Candi Ngerimbi. Jadi Ista Dewata beliau waktu beliau masih hidup mungkin adalah sangat mungkin Parwati. Waktu Kertarajasa Jayawardana hidup, dia memuliakan Siwa dan Wisnu bersamaan. Oleh karena itu digambarkan sebagai setengah Siwa dan setengah Wisnu. Dan seterusnya, banyak arca-arca perwujudan zaman Majapahit. Ada yang sebagai Siwa, ada yang sebagai Wisnu. Lihat sikap tangannya, lihat gerak tubuhnya statis kaku dan menggambarkan seperti orang yang sudah meninggal. Pada masa Majapahit juga ditemukan gaya seni khusus Majapahit. Apabila kita melihat ada arca-arca yang diapit oleh sepasang teratai yang keluar dari vas, itulah gaya seni Majapahit. Lalu ada juga ciri Majapahit lain, ada garis-garis sinar yang keluar dari tubuh arca, itulah sinar Majapahit. Itu yang menjadi ciri arca Majapahit juga. Dan di belakang kepala arca pada arca-arca masa Majapahit
ada gambar pita-pita yang berkibar ke samping kanan dan ke kiri. Apabila tiga-tiga ini ada, apabila satu saja ada, sudah cukup kita tentukan bahwa itu arca dari gaya seni Majapahit. Sementara yang ini adalah arca dari gaya seni Singosari. Ketika kita menjumpai arca-arca yang diapit oleh teratai, di kanan kirinya yang keluar dari bonggolnya langsung, bukan dari wadah. Tidak ada sinar Majapahit, dan juga arca-arca ini tidak memiliki kibaran-kibaran pita terlalu banyak. Tetapi gaya seni arca Singosari yang sangat penting adalah ini. Jika diapit oleh teratai yang keluar dari bonggolnya langsung. Inilah contoh lain arca perwujudan dari masa Majapahit. Ini yang saya maksudkan pita-pita yang keluar dari kepala arca dan sinar Majapahit. Saya tunjukkan nanti, kebetulan di sini ada gambarnya. Baik, saya kembali ke candi. Bahwa ragam hias candi itu dibagi dua. Ada yang dinamakan ragam hias arsitektural yang harus ada pada setiap candi. Apabila ragam hias itu ditiadakan, maka akan mengganggu ciri percandian, akan mengganggu gaya arsitektur candi. Contohnya apa? Relung, ornamen-ornamen struktural seperti antefix, stupa-stupa, ratna, dan juga ada bentuk lain semisal bingkai-bingkai pada candi yang mengitari seluruh bagian candi, kaki, tubuh, dan atap. Ada mercu atap, pipi tangga, makara, jala duara, dan seterusnya. Itu yang menjadi ciri candi. Apabila dihilangkan, itu tidak sangat mengganggu arsitektur candi. Sementara yang kedua, ragam hias ornamental, ragam hias dengan relief cerita, ragam hias dengan hiasan. Ini tidak akan mengganggu arsitektur candi karena sifatnya hanya semata-mata penghias. Ini contohnya ragam hias arsitektural. Kepala kala misalnya yang ada di batu ambang pintu masuk, atau bingkai misalnya yang menghias bagian tingkat-tingkat susunan kaki candi. Ini arsitektural. Dan ini contoh ornamental. Relief Arjuna Wiwaha dari Candi Surawana, relief Patayanya dari Candi Jago. Ini semata-mata hiasan memperindah candi, tetapi juga mengandung ajaran agama. Kita kemudian melihat bangunan-bangunan lain yang mestinya bukan candi, tetapi penduduk sudah terlanjur menyebutnya candi. Dan contohnya ini adalah stupa Sumberawan. Kita sebut stupa Sumberawan, tetapi kalau penduduk lokal menamakannya Candi Sumberawan. Ada di Malang. Ini satu-satunya bentuk stupa yang kita jumpai di Jawa Timur. Di luar Sumberawan, Kasurangganan, kita tidak punya stupa lagi di Jawa Timur. Maksud saya sampai sekarang. Nggak tahu kalau penelitian mendatang mungkin masih ada ya. Candi tikus, penduduk menyebutnya candi tikus, padahal bukan candi sih, sebenarnya petirtaan untuk melakukan upacara pengambilan air amerta. Ini ada di situs Trawulan, peninggalan dari masa Majapahit. Pintu-pintu gerbang candi, penduduk mengatakan candi Bajang Ratu, atau kita sebut Gapura Bajang Ratu, gapura beratap, yang dinamakan juga Kori Agung atau gapura beratap lainnya, Gopuram. Ini penduduk menamakannya candi juga. Padahal yang dimaksud adalah gapura. Atau gapura ini, gapura Candi Bentar yang sudah dipugar. Kebetulan gapura Waringin Lawang separuhnya ini dipugar karena mengandungi kesimetrisan dengan yang di kanan. Yang di kanan ini masih utuh, yang di kiri setengah. Para pemugar candi kemudian berani membangun tambahan ini karena simetris, persis bentuknya sama, ukurannya sama. Oleh karena itu dilengkapi lagi. Di akhir zaman Majapahit, kita sudah mendekati akhir pembicaraan, ada candi-candi tanpa arca. Candi-candi itu sebenarnya punden berundak sih, tetapi ya dinamakan penduduk sebagai candi juga. Pada gambar kita bisa melihat inilah Candi Kotes atau Candi Papoh. Coba kita lihat, candi itu adalah
berbentuk batur, ada tangga, lalu ada 2 altar persajian, dan ini pedupaan. Di belakang candi ini, di belakang altar persajian ini, di belakang sana ada struktur sisa pondasi bagian kaki atau lapik. Di atasnya mungkin ada bangunan dari bahan yang sudah rusak, karena di situ disisakan batu-batu umpak. Candi yang lain yang cukup banyak dengan altar persajian seperti ini tanpa arca, kita jumpai 27 bangunan candi sejenis, bahkan lebih mungkin, ada di lereng barat Gunung Penanggungan. Kita jumpai juga ada di lereng timur Gunung Arjuno. Kita jumpai juga di Gunung Argopuro. Candi-candi ini mewakili masa akhir babak Hindu-Buddha di Jawa ketika Majapahit menjelang runtuhnya. Agaknya ada kesinambungan bentuk punden-punden berulang itu pada bangunan Pura Besakih, misalnya di Bali, yang kita jumpai seperti ini. Kalau di Penanggungan dianggap Mahameru, Jawa Dwipa, selain tubuhnya itu Sumeru, puncaknya itu Pawitra, Gunung Penanggungan, maka di Bali kita semua sudah tahu bahwa Gunung Agung adalah gunung yang paling keramat di Bali. Baiklah, pada akhir pembicaraan saya hanya menyimpulkan sebagai berikut. Candi sebagai bangunan suci, karena seluruh bangunan candi dari pondasi, kaki, tubuh, atap mempunyai makna keagamaan. Arca jelas merupakan objek sakral, sasaran pemujaan, karena merupakan penggambaran dewa. Arca juga ada yang menggambarkan tokoh yang telah meninggal dan kemudian diperdewa. Arca demikian terutama berasal dari zaman Singosari, Majapahit. Relief cerita menguraikan dan menggambarkan ajaran agama. Lewat relief kisah keagamaan, jadi mudah dipahami oleh para peziarah di masa silam. Daripada hanya tuturan lisan, maka dengan melihat relief, maka peziarah tahu bahwa ini cerita agama yang dipahatkan dalam bentuk relief. Candi adalah bangunan tempat bertemunya manusia dengan dewa pujaannya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saudara-saudara sekalian, kita baru saja mendapat paparan yang sangat komprehensif tentang candi. Dalam paparan tersebut, Dr. Agus Aris Munandar telah membahas soal pengertian candi, kemudian juga membahas soal persamaan dan perbedaan antara candi Hindu dengan candi Buddha. Dibahas juga soal berbagai macam ragam hias yang ada di candi yang di dalamnya ternyata memiliki makna keagamaan. Selain itu juga dilengkapi juga dengan berbagai contoh tadi, contoh candi-candi yang ada di yang terletak di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Kemudian dibahas juga mengenai fungsi candi yang pada dasarnya merupakan tempat pemujaan, tempat bertemunya antara manusia sebagai pemuja dewa dengan dewa yang dipuja. Baik, kita memiliki cukup waktu yang cukup banyak, sekitar 30 menit. Kita akan melakukan tanya jawab. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui saya. Kita akan secara bergantian, ya. Kita tanya jawab ini mungkin akan diberi kesempatan dulu dari Udayana. Ya, silakan. Bagaimana Udayana, bisa mendengar kami? Iya Pak, sudah terdengar. Maaf, saya Putri dari Udayana ingin bertanya kepada Bapak Agus. Bapak, kebetulan saya adalah seorang Hindu. Ya, saya di sini ya adat istiadat. Dia kalau dia melihat sebuah gunung, mereka percaya itu adalah utara. Dan sebuah samudra ataupun laut itu mereka percaya dia selatan. Jadi apakah mungkin dalam masa klasik tua ataupun dalam masa klasik muda candi yang dibangun menghadap ke barat dia adalah perwujudan dari sebuah gunung? Itu aja saja Bapak. Karena kami percaya di sini gunung adalah suatu hal yang
sangat keramat ya. Nah, bagaimana menurut Bapak Agus? Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Cukup baik pengamatan Anda tentang dari mata angin itu. Memang di Bali yang saya tahu, di Bali Selatan, orang menyebutnya ke arah gunung, ke arah Kaje, itu utara. Dan mengarah ke laut, Kelot, itu selatan. Kalau di Bali Utara sebaliknya bukan. Kalau mengarah selatan itu Kaje, dan mengarah ke Laut Jawa itu Kelot. Jadi ada kebalikannya. Nah, apakah di Jawa kuno gejala seperti itu sudah ada? Sejauh yang saya ketahui dari sumber-sumber susastra dan pembangunan candi, gejala itu tidak ada. Arah hadap Kaje dan Kelot itu agak mungkin khas Bali, ketika Bali Madya mempunyai mengembangkan kebudayaannya sendiri. Setelah pengaruh Majapahit diterima di Bali dan kemudian berangsur-angsur orang Bali zaman Madya itu kemudian mengembangkan kebudayaannya sendiri. Yang ada di Jawa adalah candi dibangun di gunung, itu betul. Arah hadapnya di sisi utara, di sisi selatan atau timur itu biasa. Tapi yang penting orientasinya bagi para peziarah adalah gunung itu sendiri. Karena gunung dianggap simbol dari Mahameru. Gunung adalah keramat, gunung adalah persembayan dewa, dan gunung juga persembayan roh nenek moyang. Jadi begitu. Tapi mengenai arah hadap Kaje dan Kelot ke arah gunung dan ke laut di Jawa kuno belum dikenal, Bu. Terima kasih. Bagaimana Putri? Ada yang? Terima kasih. Wah, baik, terima kasih. Baik, sekarang giliran dari UI. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan sebutkan nama. Saya habis kebetulan saya musim liburan kemarin ulang nama. Oke, saya Alkis. Kebetulan musim liburan kemarin saya ke Candi Pringapus. Di situ yang menarik bagi saya adalah di sekitar kompleks candi, terutama di rumah-rumah pemukiman penduduk itu banyak sekali ditemukan arca nandi. Nah, apa ada hubungannya arca-arca itu dengan Candi Pringapus itu sendiri? Terima kasih. Silakan, bagus. Terima kasih Saudara Alkis. Memang waktu saya ke sana juga ke Pringapus di Temanggung itu, arca nandi itu ada di pinggir jalan, ada di samping rumah, beberapa di perempatan jalan. Ini siapa yang ngurus, apa tidak ada yang ngurus, jadi nandi berkeliaran begitu. Dia sapi jantan. Kesimpulan saya adalah bahwa di sekitar Pringapus dulu ada candi-candi sejenis, candi-candi Hindu sejenis yang menyimpan arca-arca. Nah, candinya itu sendiri kemudian sudah hilang, rusak karena termakan usia atau runtuh, sementara arca-arcanya masih ada. Sebaiknya si arca-arca itu dikumpulkan di suatu lokasi di dekat Pringapus atau dikumpulkan di sekitar Candi Pringapus supaya tidak hilang. Andai kata diposisikan sekarang ini, saya khawatir itu banyak pemburu benda antik itu dengan mudahnya, karena ukurannya kan cuma lebar dan panjang itu paling 1 meter 30 cm gitu tingginya, bisa diangkat dengan mobil bak terbuka itu. Anda tahun kapan ke sana? Tahun ini ya? Tahun ini masih ada, berarti penduduk di situ masih baik. Coba kalau pemburu harta masa silam datang itu habis itu. Di sekitar Candi Pringapus sendiri memang ada runtuhan-runtuhan bangunan lain, ada kepala kala, ada juala duara dan lain-lain. Antefix juga ditemukan, tapi tentunya bukan dari Candi Pringapus, tetapi dari bangunan-bangunan lain di sekitar Pringapus yang sudah dikumpulkan oleh pihak Dinas Purbakala di Kompleks Pringapus. Di daerah di sisi utara aja, sisi utara barat gitu Pringapus, kita masih menjumpai ada lingga dan yoni di di pekarangan penduduk yang sudah tidak dipakai, dan konon katanya Candi Perot itu, prasasti Candi Perot ditemukan di situ, di dekat tumpukan lingga dan yoni itu. Terima kasih pertanyaan. Baik, kita kembali lagi memberi kesempatan kepada Udayana. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Gambarnya Kita terima gambarnya tidak fokus. Maaf, Bapak, tidak fokus. Iya, sangat kabur. Kenapa ya? itu baru nyalain baru. Iya Bapak, saya pernah membaca tentang
Agung Bajang Ratu itu ya. Iya. Saya pernah membaca katanya Kori Agung itu dibuat karena pada zaman penjajahan bangsa Majapahit, dia dibuat untuk penjajah yang orang-orang yang baru datang itu agar menundukkan kepala. Apakah menurut Bapak candi itu dibuat berdasarkan ilmu kedewaan atau ada juga antara manusia ataupun hubungannya dengan manusia? Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya luruskan dulu, Majapahit tidak pernah menjajah loh. Ada bukti bahwa Majapahit menjajah gitu. Tetapi kalau dalam negara Kertagama memang disebutkan tiap tahun ada orang dari berbagai daerah, dari luar pulau yang datang ke Majapahit, itu lalu menghadap raja, itu iya. Apakah dia sebagai bawahan atau sebagai daerah yang dijajah, itu tidak ada bukti. Tetapi mereka mengakui kejayaan Majapahit, itu iya, dalam bentuk memberikan souvenir gitu, atau dalam hal lain adalah semacam tanda kagum kepada Majapahit atau upeti. Mengenai Candi Bajang Ratu, Gapura Bajang Ratu, apakah ada kaitannya dengan penghormatan seseorang yang datang kemudian menundukkan kepala? Menurut hemat saya tidak loh Bu, karena lubang Bajang Ratu itu, lubang pintunya Bajang Ratu itu tinggi sekali gitu, tidak perlu orang menunduk, jadi bolak-balik dengan tegak juga tidak apa-apa, tidak akan mentok batu ambangnya gitu. Tetapi memang ada beberapa bangunan, ini yang kejadiannya adalah bangunan pada masa Islam awal, Islam kuno di Jawa. Misalnya Masjid Agung Cirebon, itu sengaja dibuat pintu masuknya tuh rendah, sehingga kalau orang masuk ke situ dengan jalan biasa tegak akan nabrak pintu. Oleh karena itu jadi dia menunduk gitu. Itu kasusnya yang saya tahu di Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Banten, dan beberapa masjid lain. Itu pintunya lebih rendah sehingga orang nunduk. Tapi kalau di Gapura Bajang Ratu enggak, pintunya tuh lebar tinggi. Dan kisah rakyat boleh saja kita dengar, dan banyak juga kisah rakyat lain yang berkenaan dengan Gapura Bajang Ratu. Tafsiran juga mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Gapura Bajang Ratu itu dibangun untuk pendarmaan bagi Raja Jayanegara. Itu yang tafsiran arkeologi yang rada ilmiah. Karena Bajang Ratu itu, Bajang itu artinya kecil katanya. Ratu itu raja ya. Jadi Bajang Ratu itu raja yang naik takhta waktu masih kecil. Kebetulan Jayanegara konon naik takhta waktu masih kecil. Tafsiran lain adalah ada relief Sri Tanjung yang dipahatkan di Bajang Ratu. Itu menunjukkan bahwa Gapura Bajang Ratu itu tidak semata-mata sebagai gapura, tetapi juga sebagai candi pendarmaan atau candi untuk memuliakan seseorang yang sudah meninggal, tapi bukan makam loh, bukan makam. Saya kira itu cerita rakyat boleh kita akan inventarisasi, karena cerita rakyat menurut kajian saya itu penting untuk menambah data. Terima kasih. Terima kasih. Dari UI. Berikut dari UI. Sebutkan namanya. Ya, saya Dita dari UI. Saya ingin tanyakan, pada pembangunan Candi Borobudur itu kan menggunakan batu. Sedangkan menurut saya kan berasal dari Magelang, dan menurut saya bahan batu yang digunakan itu didapatkan dari sungai, didapatkan dari mana, sementara di sekitar Candi Borobudur itu tidak terdapat sungai-sungai, dan jarak antara dari Borobudur ke Gunung Merapi itu cukup jauh. Ya, itu. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Terima kasih pertanyaannya. Baik. Begini, kan Borobudur kan di dekatnya kan ada 2 sungai besar. Sekarang nih, Sungai Elo dan Sungai Progo. Dan kalau kita lewat Sungai Elo dan Sungai Progo, kalau dari Magelang mau ke Borobudur kan pasti lewat Mendut dulu ya. Lalu ada sungai besar kan. Nah di situ sampai sekarang aja batunya masih banyak.
mungkin di masa silam batunya lebih banyak lagi. Karena diambil oleh para pembangun candi, maka batunya agak sedikit berkurang. Lalu maju dikit ada sungai Elo, juga sama batu-batunya. Sama sejenis dengan batu-batu andesit yang dipakai di Candi Borobudur. Jadi sumber batu cukup berlimpah untuk masa itu. Memang tidak sampai ke Merapi jauh sekali. Enggak, di sekitar itu juga banyak sumber batu. Dan penelitian menunjukkan bahwa batu-batu itu memang berasal dari sungai-sungai yang menjadi sumber daya alami untuk mendukung pembangunan candi. Tidak hanya Borobudur, bangunan candi lain yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Iya, saya kira dua penanya lagi, satu dari Bali, satu lagi dari UI. Silakan, Udayana. Dari Udayana cukup sekian, Bapak, untuk UI aja. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dari UI kalau masih ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada lagi kita terpaksa kita akhiri video conference ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Aris Menandar. Juga terima kasih untuk Udayana atas partisipasinya, juga kepada para mahasiswa dari UI. Berharap kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik, selamat siang. Sampai jumpa.